Selamat pagi teman-teman 11 IPA 1. Selamat pagi Bu Rahayu. Kita tunggu 3 menit lagi nggih. Nunggu teman-temannya, kemudian 8 lebih 3 menit kita mulai. Baik, Bu. Sudah jam 8 lebih 3 menit, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya siapa? Saya. Ya, silahkan kata. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin udah divaksin ya? Ya. Kalau pergi-pergi jangan lupa pakai masker meskipun udah divaksin. Kemudian kemarin kan kita sudah belajar di Google Classroom. Nah, masih ingat kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat belajar apa kemarin? Jangan dilupain ya, kita kemarin udah belajar tentang kalorimetri, penentuan perubahan entalpi dengan kalorimetri. Nah, selain itu kita kemarin juga belajar tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, ada yang masih ingat, ada kan kemarin saya punya buat video itu, kan saya menjelaskan ada 3 jenis entalpi reaksi. Ada yang masih ingat? Apa saja? Ayo. Sudah dilihat kan ya videonya?
Nah, kalau kalian belum lihat, silahkan dilihat ya. Nah, kemarin itu saya sudah membuat video tentang kalorimetri dan juga jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, jenis-jenis entalpi reaksi kan ada 3, ada perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi peruraian standar, dan perubahan entalpi pembakaran standar. Diingat-ingat kembali, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang kalorimetri. Nah, kalorimetri itu bisa dibuat untuk cari delta H. Nah, kemarin kan pas pertemuan pertama ada yang tanya, gimana sih Bu caranya cari delta H? Nah, salah satunya dengan kalorimetri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang salah satu cara juga untuk mencari perubahan entalpi atau delta H, yaitu dengan hukum Hess. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ya. Nanti kalau hilang kayak kemarin bilang ya. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang hukum Hess. Bentar. Nah, kita mulai cerita dulu ya. Ini ada 2 orang anak, namanya kita sebut Ani dan Budi. Nah, 2 anak ini akan pergi ke bendera merah ini, garis finish. Ani pergi, kan ini sama-sama di startnya di tempat yang sama. Nah, Ani pergi ke bendera merah melewati part 1, kemudian melewati part 2, dan melewati part 3. Kemudian si Budi pergi ke bendera merah melalui part 1, kemudian langsung ke part 3, nggak melewati part 2. Nah, ini prinsipnya awalannya sama, tujuannya sama, namun jalan yang ditempuh untuk perginya berbeda. Nah, prinsip ini ternyata juga ada dalam kimia, namanya hukum Hess. Jadi, hukum Hess dapat diartikan sebagai bunyinya itu besarnya perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Jadi ilustrasinya sama dengan cerita tadi, awalnya sama, akhirnya sama, tapi jalannya yang ditempuh berbeda. Sama halnya dengan hukum Hess. Besarnya perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada awal dan akhirnya saja. Nah, kemarin kita sudah belajar kalorimetri. Nah, pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi kadangkala tidak dapat ditentukan langsung secara kalorimetri. Contohnya, pada penentuan perubahan entalpi pembentukan standar pada CO. Nah, kan reaksi pembentukan CO adalah ada dari karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO. Nah, reaksi ini tidak mungkin hanya menghasilkan gas CO saja, tetapi disertai terbentuknya gas CO2. Jadi, kalau dengan kalorimetri, perubahan entalpi yang bentar, ada yang masuk. Nah, jadi kalau pakai kalorimetri, perubahan entalpi yang terukur itu bukan hanya pada pembentukan CO saja, tetapi ada pembentukan CO2 yang terukur. Jadi untuk itu ada ilmuwan yang bernama Henry Hess membuat hukum yang namanya hukum Hess, yaitu besarnya perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Kemudian
untuk pembelajaran hari ini nanti kalau hukum Hess ada 4 tipe. Ada yang pertama namanya diagram siklus atau siklus Hess, kemudian ada data entalpi pembentukan standar yang kita pelajari kemarin, kemudian ada diagram tingkat energi dan dengan data reaksi. Jadi nanti untuk hukum Hess ini kita cari delta H ada dengan 4 cara ini. Ada diagram siklus, terus kemudian delta H0F, ada diagram tingkat energi dan data reaksi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada siklus Hess. Nah, siklus Hess ini dapat menggambarkan rute reaksi. Nah, misalkan di sini ada 2C bereaksi dengan O2 dapat menghasilkan 2CO2. Ini besarnya ada delta H1. Tetapi pada reaksi ada juga 2C ditambah 2O2, ternyata selain bisa menghasilkan CO2, ternyata dapat menghasilkan CO dulu, baru bereaksi dengan O2, menghasilkan 2CO2. Jadi ada 2 cara, 2 jalan, lewat sini dan lewat membentuk CO dulu, baru O2. Ada yang pertama, langsung membentuk CO2, dan yang kedua digambarkan dengan menghasilkan CO dulu, kemudian CO bereaksi dengan O2, baru terbentuk CO2. Nah, untuk karbon yang bereaksi dengan O2 yang menghasilkan karbon monoksida itu besarnya delta H2. Kemudian untuk 2CO yang bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 itu dinamakan, untuk perubahan entalpinya dinamakan delta H3. Kemudian untuk cari besarnya delta H1 gimana? Mungkin ada yang udah tahu gimana caranya? Belum. Untuk besarnya delta H1 itu jalan, kan ada 2 jalan ya, langsung membentuk CO2 lewat sini atau lewat sini dulu, CO dulu. Nah, besarnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi lewat sini sama dengan lewat sini baru tambah lewat sini. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Diingat ya. Jadi untuk reaksi pembentukan CO2 untuk yang langsung kan delta H1 itu sama dengan yang lewat CO dulu. Jadi delta 2 ditambah delta H3. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3 adalah, tadi kan jalannya lewat sini sama dengan jalannya lewat sini, ke SO2 dulu baru ke SO3. Jadi untuk delta H1-nya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Min 593 ditambah min 197. Sebentar, ada yang masuk. Nah, untuk hukum Hess seperti itu ya. Jadi kalau kita mereaksikan S ditambah O2 kan menghasilkan SO3. Itu jalan yang pertama. Nah, jalan yang kedua ada S ditambah O2 menghasilkan SO2 dulu, kemudian baru bereaksi dengan O2 baru menghasilkan SO3. Nah, jalannya lewat langsung sama lewat sini tuh nilai delta-nya sama. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi kalau ada soal yang bertanya delta H1, berarti jawabannya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Berarti min 593 kJ ditambah min 197 kJ sama dengan 790 kJ. Jadi di sini 790 kJ. Jadi kalau misalkan nanti kan kalau soalnya nggak cuma ditanyakan delta H1, bisa aja ditanyakan delta H2
atau delta H3-nya. Berarti nanti kalian tinggal bolak-balikin ya, pindah ruas. Nah, kan yang ditanya 1 mol gas SO3. Nah, kalau ini kan 2 mol. Bisa dilihat ini ada 2 mol. Berarti kan ini bisa dilihat ini kan ada koefisiennya 2, berarti artinya untuk 2 mol gas SO3. Nah, yang ditanyakan 1 mol gas SO3. Berarti untuk delta H1-nya kan min 790 kJ itu untuk 2 mol, koefisiennya 2. Berarti untuk 1 mol tinggal dibagi 2 sama dengan min 395 kJ untuk 1 mol gas SO3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk siklus Hess? Tidak. Kalau tidak, langsung ya. Nah, kemudian yang kedua, cara kedua ada yang namanya diagram tingkat energi. Nah, di sini 2J ditambah 2O2 menghasilkan 2CO ditambah O2, kemudian bereaksi menghasilkan 2 CO2. Ini sama kayak yang siklus ini bedanya cuma ke bawah gini. Kalau 2C ditambah 2O2 langsung menjadi 2 CO2, ini besarnya delta H1, kemudian 2C ditambah 2O2 yang menghasilkan 2CO dulu, kemudian baru bereaksi dengan O2, ini besarnya delta H2, kemudian 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2, ini besarnya delta H3. Nah, ini sama seperti siklus Hess tadi, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Besarnya ini sama, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi, reaksi ini kalau langsung ke sini kan delta H1. Nah, kalau melewati dulu, kan kalau sesuai dengan hukum Hess, jalan reaksi berbeda tapi awalan dan akhirannya sama. Kan kalau delta H1 ini kan langsung, kalau yang ini kan lewat CO dulu, membentuk CO dulu baru membentuk CO2, berarti delta H2 dengan delta H3. Jadi untuk cari delta H1-nya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kemudian ini ada soal untuk penguapan 1 mol H2O memiliki harga entalpi sebesar titik-titik kilojoule. Penguapan berarti dari liquid ke apa, ayo? Ada yang tahu? Penguapan dari cairan ke Gas. Iya, dari cairan ke gas. Berarti H2O liquid ke H2O gas, ke atas ya berarti. Berarti untuk mencari delta H3 berarti berapa kalau delta H3? Karena delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, berarti delta H3 sama dengan delta H1 dimin delta H2, berarti 285, selisih antara 285 dan 242, besarnya delta H3. Nah, besarnya delta H3 berarti selisih antara 285 dan 242, berarti 43. Karena penguapan berarti dari liquid ke gas, berarti kan ke atas. Kalau ke atas berarti positif, berarti jawabannya C. Gitu. Ada yang kurang dimengerti? Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja ya, dipotong nggak apa-apa. Nah, saya ulangi ya, karena penguapan kan berarti dari liquid ke gas. Berarti kan dari liquid sini ke gas. Berarti kan yang ditanyakan delta H3. Nah, delta H3 kan berarti delta H1 285 dimin delta H2 242, selisihnya kan 43, karena ini ke atas yang dimintakan tadi dari liquid ke gas, berarti kan anak panahnya ke atas, berarti positif 43.
Kemudian selanjutnya cara yang ketiga ada yang namanya data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kemarin kita udah belajar ya data entalpi pembentukan standar, kemudian ini untuk cari perubahan entalpi atau delta H-nya. Nah, untuk rumusnya delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F produk dimin jumlah delta H0F reaktan. Produk itu yang kanan apa yang kiri? Kalau di reaksi, ada yang tahu? Produk. Kan reaksi kimia kan ada dari reaktan ke produk. Yang produk itu yang kanan atau kiri? Kanan. Ya, produk itu yang kanan. Kemudian ada contoh soalnya, jika diketahui delta H0F C3H8-nya A, kemudian delta H0F CO2B sama dengan B, dan delta H0F sama dengan C, maka hitunglah entalpi pembakaran C3H8. Nah, caranya untuk menjawab soal ini, yang pertama kita buat reaksinya dulu. Kan pembakaran, berarti kan kalau reaksi pembakaran ditambah O2, hasilnya CO2 ditambah H2O. Diingat-ingat ya, kalau reaksi pembakaran berarti ditambah O2, hasilnya CO2 ditambah H2O. Kita tulis dulu, kan pembakaran C3H8, kita tulis dulu C3H8. Kita untuk C3H8-nya, kita koefisiennya harus 1 ya, jangan diubah-ubah. Kemudian ditulis dulu O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kemudian kita samakan jumlahnya C3, berarti C-nya 3. Berarti yang ruas kanan kita kali 3 biar C-nya 3. Kemudian H-nya 8. Jadi di ruas kanan hanya dikali 4 biar 8. Kemudian untuk ruas kanan kan tadi udah dikasih angka 3 dan 4, O-nya kita hitung dulu, O-nya yang punya CO2 ada 2 kali 3 berarti 6, kemudian yang punya H2O ada 1, berarti ada 4, maaf. Berarti 6 tambah 4 ada 10, berarti O2-nya dikasih angka 5 biar 10. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita buat reaksi dulu. Kemudian kita tulis rumusnya. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F produk dimin jumlah delta H0F reaktan. Nah, untuk produk kan yang kanan, berarti 3CO2 ditambah 4H2O. Yang reaktan yang kiri, yang C3H8 ditambah 5O2. Kemudian kita tulis, kan CO2, kan yang produk dulu, berarti yang kanan dulu. Nah, yang kanan CO2. Koefisiennya ada berapa? Ada 3. 3 tulis dulu. 3 dikali delta H0F CO2. Terus ditambah H2O, koefisiennya 4. Berarti ditambah 4 kali delta H0F H2O. Kemudian rumusnya dimin. Dimin jumlah delta H0F reaktan. Berarti reaktan yang kiri. Berarti jumlah C3H8-nya 1, berarti 1 dikali delta H0F C3H8 ditambah O2-nya ada 5, berarti 5 kali delta H0F O2. Kemudian kita masukkan 3 kali delta H0F CO2. Dilihat di soal untuk CO2 kan B. Ditulis 3 kali B ditambah 4 dari sini jumlah H2O, kemudian delta H0F-nya H2O ada C, ditulis 4 kali C, kemudian dimin jumlahnya 1 dikali delta H0-3H8 ada A, 1 kali A, kemudian tambah 5 dikali, nah untuk delta H0FO2 ini nilainya 0 ya, kan nanti biasanya kalau soal ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Jadi jangan bingung, kalau kan di reaksi kan ada O2, berarti kalau di soal tidak ditulis delta untuk O2, nanti kalian tulis 0.
karena nilai delta H0F untuk O2-nya itu sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita hitung 3 kali B, 3B, 4 kali C, 4C, kemudian min 1 kali A ditambah 5 kali 0, 0. Berarti ini untuk jawabannya 3B ditambah 4C min A kilojoule. Nah, nilai delta H0F 2 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau Jadi tidak, kalau langsung yang ya. O2 itu Ya, nanti kalau di soal kan biasanya nggak ditulis. Langsung kalau untuk O2 sama dengan 0. Nah, untuk soal selanjutnya, jika diketahui delta H0F CH4 min 84, kemudian delta H0F CO2 min 394, dan delta H0F H2O min 242, maka hitunglah entalpi pembakaran CH4 pada reaksi berikut. Nah, sekarang coba kalian kerjakan, saya beri waktu 3 menit ya. Silahkan dikerjakan. Reaksinya udah ada, tinggal menghitung. Rumusnya, delta H reaksi sama dengan jumlah, rumusnya ini, delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F produk dulu di min delta H0F reaktan. Produk dulu di min reaktan, produk di min reaktan. Ayo dihitung dulu, berapa nilainya? Ini udah ada reaksinya, tinggal hitung ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? belum. Ya, dicari dulu. Saya tunggu. Produk min reaktan. Sudah ketemu?
1 menit lagi ya. Sudah? Kalau belum, kita bahas aja ya. Kan reaksinya udah ada. Kemudian kita tulis rumusnya dulu. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta H0F produk yang kanan dimin jumlah dari delta H0F reaktan yang kiri. Kita lihat untuk yang produk kan yang kanan, berarti jumlah koefisien CO2 ada berapa? Ada 1, berarti 1 dikali delta H0F CO2 ditambah 2, karena H2O-nya ada 2 dikali delta H0F H2O. Kemudian dimin jumlah dari delta H0F reaktan. Untuk CH4 jumlahnya ada 1, berarti 1 kali delta H0F CH4, kemudian ditambah O2-nya ada 2 di reaksi, berarti 2 dikali delta H0F O2. Kemudian kita masukkan angkanya 1 untuk 1 dikali delta H0F CO2-nya di soal ada min 394, kemudian ditambah 2 dikali delta H0F H2O, di soal ada min 242, dimasukkan, kemudian min 1 dikali delta H0F CH4, ada min 84, berarti 1 dikali min 84, ditambah untuk O2 kan 0, berarti 2 kali 0. Kita hitung, 1 kali min 394 kan min 394, 2 kali min 242 kan min 484, kemudian min 1 kali min 84, min kali min berarti positif 84. Ini kan 2 kali 0 kan 0, kemudian dijumlahkan min 394 di min 484 ditambah 84, hasilnya min 794. Mungkin ada yang sama jawabannya atau ada yang beda? Sama. Sama. Kita next ya kalau sama. Nah, yang keempat, caranya dengan data reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke aturannya terlebih dahulu. Jika reaksi dibalik, maka delta H berlawanan tandanya. Misalkan ada diketahui reaksi A ditambah B, A bereaksi dengan B menghasilkan AB. Untuk delta H-nya sama dengan plus 4 kJ per mol. Jika reaksi dibalik menjadi AB menjadi A plus B, berarti delta H tandanya diubah atau juga dibalik, kalau dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Jadi kalau A plus B menjadi AB, delta H-nya positif 4, berarti jika reaksi dibalik menjadi AB menjadi A plus B, delta H-nya menjadi negatif 4. Tandanya dibalik, positif menjadi negatif. Kemudian aturan yang kedua, jika reaksi dikali X, maka delta H dikali X. Nah, misalkan ada reaksi A plus B menjadi AB, dikalikan 2, berarti 2A, semua dikali 2, 2A ditambah 2B menjadi 2AB. Untuk delta H-nya juga dikali 2, berarti delta H sama dengan plus 8. Kan dari plus 4, kan kalau reaksinya semua kan dikali 2, berarti delta H-nya juga dikali 2. Plus 4 dikali 2, berarti plus 8. Kemudian aturan yang ketiga, jika reaksi dibagi X, maka delta H dibagi X. Nah, misalkan ada reaksi A plus B menjadi AB, delta H-nya positif 4, kemudian dibagi X, dibagi 2.
X-nya kita masukkan 2, berarti kan menjadi setengah A ditambah setengah B menjadi setengah AB. Untuk delta H-nya juga dibagi 2, dari plus 4 dibagi 2, berarti hasilnya plus 2. Kemudian aturan yang terakhir, jika reaksi dijumlah, maka delta juga dijumlah. Kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan diketahui ada reaksi 1, 2, 3. Kemudian tentukan delta H reaksi dari C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, kita perhatikan, ini sedikit rumit ya, perhatikan. C2H4, kita perhatikan C2H4. Kan ini ada reaksi 1, 2, 3. Kita cari C2H4 ada di reaksi nomor berapa? Ayo, C2H4 ada di reaksi 2. Nah, ya benar. C2H4 ada di reaksi 2. Kan kita menentukan delta H reaksi dari reaksi ini. Berarti kita patokannya reaksi yang ini, yang warnanya merah. C2H4 ada di reaksi nomor 2. Kan yang reaksi yang dicari kan C2H4-nya ada di kiri, sedangkan di reaksi kedua C2H4 ada di kanan. Berarti untuk reaksi kedua kita dibalik, berarti menjadi C2H4 menjadi 2C ditambah 2H2. Ingat aturan tadi, kalau dibalik berarti delta H-nya tandanya juga dibalik. Dari plus 52,3 berarti kalau dibalik menjadi minus 52,3. Negatif 52,3. Kemudian kita perhatikan yang kedua ada 6F2. 6F2 kita cari ada di reaksi 1 dan 2. Kalau ada di 2 reaksi kita skip aja. Kita lihat di senyawa nomor 3 ada CF4. Ada CF4, kita lihat CF4 ada di reaksi nomor 1. Reaksi nomor 1 di kanan. Untuk reaksi yang dicari ada di kanan, untuk reaksi nomor 1 kan ada di kanan juga. Tapi untuk yang dicarikan mintanya 2 CF4, sedangkan di reaksi nomor 1 kan cuma 1, berarti kan dikali 2, berarti reaksi 1 dikali 2. Kita tulis 2C ditambah 4F2 menjadi 2CF4. Kalau dikali berarti delta H-nya juga dikali 2. Kalau reaksinya dikali 2 berarti delta H-nya dikali 2. Dari min 680 dikali 2 berarti hasilnya negatif 1360 kilojoule. Kemudian kita lihat senyawa yang terakhir yaitu ada HF. HF ada di reaksi nomor 3. Di reaksi nomor 3 posisinya udah benar ada di kanan, kemudian yang beda koefisiennya mintanya 4. Di reaksi nomor 3 minta adanya cuma 2, berarti biar menjadi 4 dikali 2. Dikali 2 berarti kita tulis reaksinya 2H2 ditambah 2F2 menjadi 4HF. Delta H-nya juga dikali 2. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian kan di ruas kiri ada C, di ruas kanan ada C. Ada 2C juga, kemudian di sini ada H2, di sini juga ada H2, itu bisa dihilangkan. Berarti di ruas kiri ada 2C, di ruas kanan ada 2C, bisa dicoret-coret. Kemudian untuk H2, di kiri kan juga, di kanan kan juga ada H2, berarti dicoret. Setelah udah nggak ada yang sama kan ya? Kalau udah nggak ada yang sama, berarti kita jumlahkan. C2H4 ditambah 4F2 ditambah 2F2 berarti 4 tambah 2 6F2. Kemudian di ruas kanan 2CF4 ditambah 4HF. Kalau reaksi dijumlahkan berarti delta H juga dijumlahkan. Delta H-nya dijumlahkan min negatif 52,3 ditambah negatif 1360 ditambah negatif 1074, hasilnya
Negatif 2486,3 kilojoule. Jadi kalau ini ruas kiri dan ruas kanannya ada unsur yang sama, kita bisa hilangkan. Kan di sini ada 2C, di kanan ada 2C, kita bisa coret. Kemudian setelah semua udah yang bisa dihilangkan semua udah dihilangkan, berarti kita tinggal jumlah. Reaksinya dijumlah, kemudian delta H-nya juga dijumlah. Gitu. Udah selesai ya, deltanya udah didapatkan. Kemudian ada yang ditanyakan mungkin yang data reaksi. Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika diketahui reaksi 1 dan 2, kemudian tentukan delta H untuk reaksi H2O liquid menjadi H2O gas. Kita lihat dulu yang H2O liquid ada di reaksi nomor berapa? 1. Ya, 1. 1 berarti reaksi 1 ini kan ada di kiri, reaksi 1 ada di kanan, berarti reaksi 1 diapakan? Dibalik. Iya, benar, dibalik. Dibalik ya. Berarti kalau dibalik berarti delta H-nya dari min 680 menjadi Positif 680. ya. Positif 680. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ada H2O gas. Kan ini udah yang nomor 2 kan H2O gas kan udah di kanan, udah sesuai dengan perintah. Berarti kita langsung tuliskan tetap H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Kemudian ada yang bisa dihilangkan nggak? Yang sama. Ruas kanan dan ruas kiri yang sama. Berarti yang dapat dihilangkan ada H2 dengan H2. Kemudian ada setengah O2 dengan setengah O2. Berarti tinggal ditambahkan, berarti H2O liquid menjadi H2O gas. Untuk delta-nya ditambahkan berarti positif 438 kJ per mol. Ada yang ditanyakan? Tidak. Gampang ya semua, ada 4. Hes kan ada 4. Udah selesai. Kemudian nanti misal ada pertanyaan bisa WA saya atau lewat Google Classroom. Kemudian saya mau mengingatkan, kan kemarin pertemuan pertama dan kedua ada tugas, silahkan dikerjakan. Soalnya yang mengerjakan baru ada 11 orang. Segera dikerjakan ya. Kemudian sekarang kita absen dulu. Karena materinya udah selesai, kita absen dulu. Adinda Cornelia hadir? Hadir, Bu. Aldila Rihadatul? Hadir, Bu. Alvinos? Hadir. Angesti? Hadir. Anissa? Anissa? Nggak ada ya. Aulia? Hadir, Bu. Ayunda? Hadir. Azalia? Hadir. Bunga? Hadir, Bu. Cici? Hadir, Bu. Dia? Dia? Nggak ada ya. Diajeng? Hadir, Bu. Kayaknya tadi saya lihat Diajeng. Hadir, Bu. Ya. Irma? Hadir, Bu. Irma? Hadir.
Nggak ada ya. Fadia Zahra. Hadir. Oh, Irma hadir. Fadia Zahra hadir. Falihah. Hadir, Bu. Faruk. Hadir. Faruk. Hadir. Fatah hadir ya tadi. Vinda. Hadir, Bu. Firas. Firas. Haidar. Haidar. Hervia. Hervia. Istiqomah. Hadir, Bu. Iva. Hadir, Bu. Jaisa. Hadir, Bu. Melisa sakit ya tadi. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Aprianto. Hadir. Muhammad Mirza. Hadir. Nurul. Hadir, Bu. Pandu. Hadir. Pandu. Rafa. Hadir. Rafa. Hadir, Bu. Riza sakit. Kemudian Sadam. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Surya. Surya. Yolanda. Hadir, Bu. Ya, Yolanda hadir. Nah, kemudian untuk hari ini kita lanjut ke Google Classroom. Ada tugas, nanti saya input, kemudian kalian kerjakan untuk evaluasi yang hukum HES. Nah, yang belum mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 jangan lupa nggih. Ya, Bu. Baru 11 anak yang mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan. Nah, untuk kesimpulan hari ini kan berarti hukum HES ada 4 cara. Ada siklus HES, kemudian diagram tingkat energi, ada dengan data delta H0F, dan ada dengan data reaksi. Silahkan dipelajari, bisa belajar, kan ada buku paket ya, bisa belajar latihan-latihan soalnya, kemudian silahkan dikerjakan tugasnya. Nah, hari ini pertemuan terakhir, bila saya ada salah-salah, mohon maaf. Terima kasih 11 MIPA 1 sudah memberi kesempatan untuk saya untuk masuk ke kelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian mau foto bersama, kalian bisa on cam. Nah, mau screenshot sebentar ya. Nah, satu, dua, tiga. Terima kasih ya kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan meskipun udah divaksin. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya. Bu, nanti minta materinya boleh enggak, Bu? Bisa Boleh. di grup. Boleh, nanti saya kirim. Ya, Di makasih Google ya, Bu. Classroom aja ya. Ya, Oh, sama-sama. ya. Terima kasih.